Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, seperti yang kalian baca di judul dan kalian baca di thumbnail, kita akan bahas berapa sih gaji pelaut. Karena image yang berkembang di masyarakat itu tuh pelaut tuh uangnya banyak, pelaut itu gajinya gede, pelaut itu sejahtera dan lain-lain. Oke, apakah semua itu tuh benar sesuai dengan realitanya? Oke, mari kita bahas di sini. Tapi sebelumnya, aku mau ngomong bahwa yang aku sampai ini menurut sepengalaman aku ya, sesuai dengan sepengalaman aku selama jadi istri pelaut dan sesuai apa yang aku tahu. Kalau misalkan yang penonton semua ini tuh ada yang istri pelaut atau keluarganya pelaut atau pelaut sendiri, misalkan apa yang aku sampaikan ini ada kurangnya atau ada kelirunya atau gimana, boleh komen di kolom komentar ya. Terus kemudian yang satu lagi yang aku mau sampaikan adalah besaran nominal itu tuh relatif, banyak atau sedikit itu relatif tergantung siapa yang memandang dan siapa yang memanage. Misalkan aku dapat 30 juta per bulan, itu menurut aku tuh besar. Tapi belum tentu menurut orang lain 30 juta per bulan itu besar gitu. Tergantung dia hidup di mana dan gaya hidupnya seperti apa. Kalau misalkan hidup di daerah yang biaya hidupnya kecil, murah, terus didukung dengan gaya hidup yang sederhana, ya 30 juta itu besar gitu. Tapi beda lagi kalau misalkan tinggalnya di kota besar, terus biaya hidupnya mahal dan didukung dengan gaya hidup yang mewah, ya 30 juta itu mungkin tidak terlalu besar mungkin untuk sebagian orang. Nah gitu ya, jadi nominal itu relatif tergantung siapa yang memandang. Oke, lanjut kita ke part gaji pelaut itu beneran besar apa enggak sih, pelaut itu beneran duitnya banyak apa enggak sih gitu. Nah, di sini aku mau bahas. Jadi gaji pelaut itu beda-beda. Seperti kerja di darat. Kerja di darat itu tuh ada CEO, ada manajer, ada staff, dan lain-lain sampai ke office boy. Nah, sama juga kayak di kapal itu tuh ada posisi-posisinya juga. Kalau di deck itu ada kapten paling tinggi, di bawahnya tuh ada chief officer, kemudian di bawahnya tuh ada second officer, kemudian di bawahnya tuh ada third officer, ini tuh perwiranya. Nah, di bawahnya tuh ada bosun, bosun tuh kepala kerja, kemudian di bawahnya tuh ada AB. Lah, terus di mesin itu kalau nggak salah ada KKM, KKM itu kepala kamar mesin, kemudian di bawahnya tuh ada bas 1, bas 2, bas 3 gitu ya kalau nggak salah ya. Ini tuh perwiranya. Kemudian di bawahnya itu tuh ada mandor, terus di bawah mandor tuh ada oiler. Nah gitu. Terus selain deck sama mesin tuh ada lagi koki. Koki di bawahnya koki tuh ada boy. Boy itu yang kayak bantu-bantuin koki, ngasistenin koki gitulah, bersih-bersih kayak gitu-gitu. Nah, kayak di darat, CEO, manajer itu gajinya gede, ya kan? Makin ke bawah, makin mengerucut. Sesuai dengan job desk dan tanggung jawabnya. Semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar pula nominal gaji yang mereka dapatkan gitu. Nah, sama juga kayak di kapal juga gitu. Kapten itu tanggung jawabnya gede. Nah, kalau misalkan amit-amit ya, nauzubillah min dzalik, kalau misalkan ada kapal tenggelam, ada yang nggak selamat, tapi kaptennya selamat, ini tuh kapten tuh di sidang loh, sampai ke persidangan loh. Kenapa nih ada yang nggak selamat nih, sedangkan kaptennya aja selamat gitu? Gimana gitu? Terus kalau misalkan ada insiden, nauzubillah min dzalik, ada kapal nabrak, kecelakaan, mungkin nabrak dermaga atau nabrak kapal lain, itu yang di sidang yang bertanggung jawab itu tuh kapten. Makanya kenapa kapten itu gajinya besar, karena tanggung jawabnya juga besar. Nah, selain posisi atau jabatan, apalagi sih yang membedakan gaji pelaut satu dengan yang lain? Yang membedakan lagi tuh yang pertama tuh perusahaan. Jadi
antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu mempunyai standar gaji masing-masing. Misalkan di perusahaan A dengan posisi yang sama itu standar gajinya tuh 20 juta. Bisa lebih ya, bisa lebih, bisa ini, pokoknya 20 juta nih minimal gitu. Nah, di perusahaan B bisa aja minimal tuh 30 juta. Jadi beda perusahaan emang beda aturan, beda standar gitu. Jadi walaupun posisinya sama, beda perusahaan itu juga beda gajinya. Kemudian yang membedakan lagi itu tuh tipe kapal. Tipe kapal, kalau misalkan orang awam tuh bilangnya kapal kecil, kapal sedang, kapal besar. Tapi mereka tuh punya kapal tipe berapa ribu, kapal tipe berapa ribu gitu. Nah, itu juga bisa membedakan nominal gaji mereka. Kemudian jenis kapal tuh ada kapal kontainer, ada kapal kargo, ada kapal passenger, ada kapal supply, ada kapal tanker, ada kapal offshore dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu saja jenis-jenis kapal ini juga mempengaruhi nilai gaji yang mereka dapat meskipun posisinya sama. Gitu. Nah, jangankan gitu, yang satu perusahaan aja, satu tipe kapal, tipe kapalnya sama, cuman beda kapal tapi tipe kapalnya sama, perusahaannya sama, jabatannya pun sama, itu tuh beda, bisa aja beda gaji gitu, entah selisih 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu tuh beda gitu, nggak semua di perusahaan A dengan tipe kapal sekian itu dengan posisi jabatan apa gitu gajinya sama tuh enggak gitu, bisa aja selisih. Itu tuh tergantung pas nego gajinya gimana. Nah, sesuai dengan pengalaman suami aku, kalau misalkan si perusahaan ini lagi urgent banget, butuh orang, nggak punya kandidat lain, kan biasanya tuh kalau cuti terus ada rollingan gitu, mau ada kapal kosong tuh di calling, ini tanggal sekian, bulan sekian ada yang kosong nih, gimana, siap nggak buat join gitu, biasanya gitu. Kalau oke, gitu, langsung ke kantor buat nego gaji, tekan kontrak dan briefing dan lain-lain gitu. Nah, disitulah nominal gaji mereka tuh ditentuin berapanya per bulannya mereka dapat itu gitu. Nah, biasanya kalau urgent banget, perusahaan tuh lagi butuh, nggak ada kandidat lain, cuman ada satu doang orang, itu biasanya nego gajinya agak gampang. Jadi nominal yang kita ajuin tuh kemungkinan besar bisa di approve sama kantor, atau paling nggak tuh diambil tengah-tengahnya. Misalkan kantor tuh nawarinya 20 juta, tapi kita maunya 20 juta aku nggak mau, aku maunya 23 juta misalkan. Tapi di 23 juta tuh alot gitu, nggak bisa nih kalau 23 juta, paling nggak tuh kita dapat di tengah-tengahnya, entah 21, entah 22, entah 21,5 kayak gitu. Paling nggak tuh up to 20 juta gitu, di atas 20 juta kalau misalkan bener-bener lagi urgent dan nggak ada kandidat lain. Tapi beda cerita kalau di posisi itu tuh gampang nyari pengganti, terus juga kandidatnya banyak gitu, banyak yang mau, banyak yang lagi off, terus ditawarin tuh banyak yang mau gitu. Nah, itu beda cerita. Kalau kayak gitu tuh biasanya agak alot ininya, negonya, kecuali udah pengalaman lama gitu ya, maksudnya orang lama di situ mungkin bisa lah naik 500 kan lumayan ya, 500 atau 1 juta gitu mungkin bisa. Tapi kalau misalkan memang kayaknya kantor tuh nggak urgent banget, terus banyak kandidatnya tuh kayak agak alot gitu nego gajinya, apalagi kalau orangnya tuh manut-manut aja gitu, lempeng-lempeng aja, ya udahlah dikasih segini ya segini gitu. Nah, itu tuh yang bikin nilai gaji dia tuh beda sama yang lainnya di bawah gaji temen-temennya gitu, walaupun tipe kapalnya tuh sama gitu. Nah, kesimpulannya adalah gaji pelaut itu tuh nggak bisa
dideskripsikan secara pasti penghasilannya tuh, gajinya tuh berapa juta per bulan. Itu nggak bisa, karena ya itu tadi, beda perusahaan beda gaji, beda posisi beda gaji, beda kapal beda gaji, beda tipe kapal beda gaji, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi nggak bisa dideskripsikan secara pasti berapanya. Dan perusahaan dalam negeri dan luar negeri itu juga biasanya beda dapatnya berapa gitu. Kalau misalnya di luar tuh kan standarnya kan dolar. Nah itu juga tergantung sama nilai tukar rupiahnya berapa. Kalau nilai tukar rupiahnya tinggi, ya dapatnya akan lebih banyak gitu. Bahkan tahun 2019 itu tuh pas suamiku masih sekolah ya, masih ngambil ijazah 2, itu ada share-sharean gitu kan. Biasa kalau lowongan tuh di share gitu, ada share-sharean lowongan yang urgent banget, butuh banget pengganti. Itu di kapal apa ya namanya ya, lupa aku kapal apa. Dia kalau nggak salah, kalau nggak bawa gas dia bawa bahan kimia. Per bulannya 130 juta kalau dirupiahin. Waktu itu kursnya aku kaliin 14.000, nilai tukar rupiahnya dikaliin 14.000 itu jadinya kurang lebih 130 juta per bulan. Untuk sebagian orang 130 juta itu besar ya, besar sekali per bulan. 130 juta itu untuk sebagian orang besar sekali. Tapi untuk sebagian orang yang lain mungkin 130 juta itu kecil. Kembali lagi, nominal itu adalah relatif, tergantung siapa yang memandang gitu. Itu per bulan bisa dapat 130 juta. Tapi memang resikonya tuh nyawa, resikonya tuh besar banget. Makanya digaji dengan nominal segitu gitu, karena memang resikonya tuh besar. Kalau meledak tuh hilang sekapal-kapalnya. Jangankan kapalnya, jangankan orangnya, kapalnya aja bisa hilang gitu. Kalau meledak tuh hilang, udah berkeping-keping, hancur jadi abu, apalagi orangnya gitu. Makanya dengan resiko sebesar itu, gajinya ya digaji dengan nominal yang fantastis. Tapi kontraknya tuh biasanya kata suamiku tuh nggak panjang, jadi cuma 3 bulan atau berapa bulan gitu, terus nanti di rolling. Karena memang ya itu resikonya besar, otomatis tresornya besar. Jadi perusahaan bagus tuh biasanya kayak gitu, rollingannya tuh pasti gitu loh. Jadi mereka benar-benar ngejaga ABK-nya tuh benar-benar sehat lahir batin gitu. Karena di laut itu, jangan salah, di laut itu stres loh, stres. Kalau di laut itu apalagi ada tekanan dari perusahaan, ada tekanan dari pekerjaan, itu tambah stres gitu. Makanya kenapa kontraknya tuh pendek-pendek, karena ya biar bisa biar demi safety gitu. Nah ya gitu. Jadi itu nominal gaji pelaut tuh nggak bisa disamaratakan. Gaji pelaut ada yang di bawah 10 juta, ada, tergantung posisi dia di mana dan sebagai apa dan di kapal apa. Ada yang di atas 10 juta, ada di atas 30 juta banyak, di atas 50 juta banyak. Bahkan di Indonesia pun juga banyak nominal gaji yang 45 juta, 40 juta, 50 juta juga ada gitu. Nggak harus keluar gitu, tergantung perusahaannya itu sendiri. Dan tergantung dia tuh di kapal sebagai apa. Terus kalau gaji suamiku sendiri berapa? Nah, aku tuh sebenarnya menurut aku tanya gajinya berapa gitu tuh agak kurang etis ya. Orang nanya gaji kamu berapa gitu tuh kurang etis menurut aku. Tapi aku tuh menemui banyak orang yang selalu nanya gaji suamimu berapa, atau bahkan ada yang nanya ke suamiku sendiri, per bulan bisa mas dapat 15 juta. Ada loh yang nanya kayak gitu. Aku sampai dengar ceritanya tuh sampai nanyanya tuh sampai sedetail itu gitu.
karena tuh nggak etis menurut aku nanya penghasilan orang tuh, kayaknya nggak etis. Tapi memang di lingkungan kita, mungkin lingkungan aku ya khususnya tuh kayak ya normal-normal aja mungkin ya, nanya-nanya gajinya berapa gitu. Ya kalau suamiku gajinya cukup lah untuk memenuhi kebutuhan istri, untuk beli susu anak, untuk memenuhi kebutuhan anak. Alhamdulillah cukup. Semua itu kalau disyukurin, di manage dengan baik, insya Allah tuh cukup ya kan. Kalau nggak disyukurin pasti adanya kurang terus gitu. Walaupun gaji suamiku tuh nggak yang besar banget gitu. Kalau di Indonesia tuh rata-rata berapa ya, kalau di posisi yang sama suamiku tuh mungkin rata-rata di atas 15, kurang dari 40 lah gitu. Rata-rata mungkin ya di posisi yang sama dengan ijazah yang sama di perusahaan Indonesia tuh mungkin di atas 15, kurang dari 40 atau 50 juta gitu, segitulah range-nya. Tapi untuk tepatnya berapa ya itu kan berbeda perusahaan ya, beda gaji. Yang tadi kayak aku jelasin yang tadi kan, beda perusahaan akan membedakan pula nilai gaji yang mereka dapat itu gitu. Yang penting adalah jangan lupa selalu bersyukur apa yang kita dapat. Insya Allah kalau disyukurin itu bakal nambah terus nikmatnya, kayak berasa dicukupin, berasa dilapangin kayak gitu gak sih kalau misalkan kita bersyukur. Yang aku rasain sih gitu, kalau misalkan kita bersyukur, kita nggak takut sama rezeki. Pasti kalau misalkan memang hak kita, rezeki kita ya pasti akan datang ke kita dan akan dilapangin gitu. Ngerasanya tuh ya cukup aja gitu. Begitu, mungkin gitu ya kisi-kisinya gaji pilot tuh berapa. Sebenarnya nggak bisa dipastiin, yang tadi aku bilang gaji pilot tuh nggak bisa dipastiin, banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Oke, mungkin ya itu ya, semoga bisa menjawab rasa penasaran ya, walaupun nggak terjawab juga ya sebenarnya nominalnya berapa ya, karena itu karena beda gitu antara pelaut yang satu dengan yang lainnya tuh berbeda, jadi nggak bisa dideskripsikan secara pasti berapa nominalnya gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Dan semoga video-video aku bermanfaat dan menghibur. Kalau dirasa video yang bermanfaat, boleh di-share ke sebanyak-banyaknya biar lebih banyak lagi yang nonton dan aku lebih semangat lagi. Oke? Makasih. Dadah. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.